Selamat datang di Zio Channel. Tu Xiaoning, manajer lobi yang bekerja di lantai pertama gedung Huayuan, berada pada tahap kritis masa percobaan kerjanya. Ji Yuheng, seorang bintang yang sedang naik daun dan pemuda berbakat. Ia adalah pemain kunci di perusahaannya. Mereka berdua sangat ingin segera menikah, sehingga jalan hidup mereka yang paralel saling bersinggungan. Menikahi Tu Xiaoning adalah satu-satunya pilihan yang pasti baginya. Tepat ketika mereka mengumpulkan keberanian untuk membangun hubungan pernikahan mereka, Ji Yuheng tiba-tiba. Di mata Tu Xiaoning, Ji Yuheng adalah pasangan hidup yang ideal di luar dugaan, sementara di mata Ji Yuheng, Tu Xiaoning muda adalah cahaya yang pernah menerangi hidupnya. Menjadi atasan Tu Xiaoning, mantan teman sekelas dari 1 dekade lalu ini sekarang mendapati diri mereka dalam hubungan ganda sebagai rekan kerja dan pengantin baru. Bersama-sama, mereka menavigasi. Tu Xiaoning memasuki tempat perjodohan dan diberi boneka beruang kecil bernomor, yang melambangkan pencarian jodoh yang baik. Di usia hampir 28 tahun, pernikahan menjadi semakin mendesak. Tetapi harapan antara pria dan wanita dalam perjalanan ini seringkali tidak selaras. Sehingga sulit untuk menemukan pasangan yang cocok. Dipandu oleh staf ke tempat duduknya, beberapa pria mendekat satu demi satu, tetapi tidak satu pun yang merupakan jodoh idealnya. Xiaoning menghela napas dalam hati, berharap menemukan jodoh yang sempurna seperti yang diatur oleh takdir, tetapi kenyataan memang kejam, membuatnya dengan lembut menolak setiap tawaran. Dan akhirnya gagal menemukan seseorang yang benar-benar cocok dengannya. Tepat ketika Tu Xiaoning hendak pergi, Ji Yuheng diam-diam duduk di seberangnya. Pandangannya dengan santai melirik boneka beruang kecil yang tertinggal di meja. Setelah kembali dari panggilan telepon, Tu Xiaoning bertemu Ji Yuheng, yang memperkenalkan dirinya sebagai karyawan. Saat mereka berbincang, seorang wanita di dekatnya menunjukkan ketertarikan pada Ji Yuheng, tetapi dia dengan sopan menolak, dengan alasan bahwa dia perlu mempertimbangkannya. Tu Xiaoning tidak terlalu memikirkannya dan diam-diam pergi, tidak menyangka Ji Yuheng akan muncul kemudian dengan boneka beruang besar, membuatnya terkejut. Ternyata Ji Yuheng tidak hanya mengingatnya tetapi juga berhasil menembus penghalang yang memisahkan mereka dengan tindakannya. Kembang api meledak, dan suasananya terasa pas saat Lu Xijing pergi dengan kecewa. Pada saat itu, Tu Xiaoning benar-benar melupakan masa lalu. Yang dia cari hanyalah pasangan yang baik untuk membangun keluarga bahagia. Ji Yuheng bertanya tentang rencana masa depannya, dan Tu Xiaoning bercanda menyebutkan bahwa dia mungkin akan mencoba. Saat mereka memarkir mobil, dia dengan serius bertanya apakah, dalam upayanya mencari pernikahan yang stabil, dia bersedia menikah dengannya. Saat masih SMA, Ji Yuheng jatuh cinta pada Tu Xiaoning pada pandangan pertama dan memendam perasaan itu dalam-dalam. Bertahun-tahun kemudian, dia memilih untuk ikut serta dalam perjodohan.
Tu Xiaoning membawa Ji Yuheng pulang dan mengumumkan bahwa mereka akan menikah keesokan harinya. Meskipun orang tuanya tidak keberatan dengan pernikahan mendadak itu. Mereka berharap keduanya memiliki dasar cinta yang kuat. Ji Yuheng mengakui perasaannya terhadap Xiaoning sejak SMA, dan Xiaoning dengan cerdik mengaku bahwa ia diam-diam mencintainya 10 tahun. Suasana makan malam berangsur-angsur menghangat berkat manuver Ji Yuheng yang cekatan. Apa yang awalnya tampak seperti suasana yang agak membosankan digantikan oleh percakapan yang hidup. Dengan bantuan Ji Yuheng, Zhao Fanggang melakukan diskusi yang menarik dengan para klien dan sering tersenyum. Tu Xiaoning mengamati dengan tenang dari samping, mengagumi perhatian dan kebijaksanaan. Tu Xiaoning dan Ling Weiyi sedang dalam perjalanan untuk bergabung dengan Ji Yuheng ketika Lu Xijing dan Qiyu tiba-tiba muncul. Lu Xijing meminta maaf atas masa lalu, yang membangkitkan kenangan lama. Dia merasa nostalgia tentang masa mudanya, tetapi telah melupakan perasaannya terhadap Lu Xijing. Ji Yuheng awalnya merasa gugup tetapi segera menenangkan dirinya. Tu Xiaoning tidak menjawab pertanyaan Lu Xijing tentang siapa yang disukainya dan segera pergi bersama temannya. Di kantor yang sibuk, Ji Yuheng dengan tenang mengamati kesibukan rekan-rekannya. Kemudian, ia sengaja memulai percakapan, bertukar pandangan penuh arti dengan Tu Xiaoning. Mengisyaratkan bahwa perubahan mungkin akan segera terjadi. Pada saat itu, Zhao Fanggang tiba-tiba menghampiri Rao Jing, mengklaim bahwa tindakannya semalam telah menimbulkan hutang. Dan mengancam bahwa ia memiliki bukti video. Rao Jing tampak terkejut dan dengan tegas membantah tuduhan tersebut. Rao Jing menekankan pentingnya pengembangan klien, sementara Tang Yuhui berkomentar sinis dari samping. Melihat ini, Rao Jing mengatur agar Zhao Fanggang memberikan proyek bisnis kepada Tu Xiaoning Un. Tu Xiaoning menunggu dengan tenang kepulangan Ji Yuheng, merenungkan kesulitan Ling Weiyi hingga larut malam. Kedua pihak telah menerima pemberitahuan lembur dari perusahaan, yang kembali memicu persaingan proyek. Zhao Fanggang mengkhawatirkan Rao Jing, khawatir kehamilannya akan berdampak buruk pada kesehatannya. Dan diam-diam berdoa agar ia dapat menyeimbangkan pekerjaan dan kesejahteraannya. Di malam hari, setiap orang bergumul dengan mimpi dan tanggung jawab mereka, menciptakan jalinan emosi dan persaingan. Secara resmi mengukuhkan hubungan mereka, dan momen-momen manis mereka terasa seperti baru kemarin. Namun, kenyataan memisahkan mereka. Dalam sekejap mata, 1 tahun telah berlalu dengan cepat. Tu Xiaoning telah membuat kemajuan signifikan dalam karirnya, dengan Ji Yuheng selalu menjadi pendukung dan pembimbingnya yang teguh. Cinta. Cinta mereka, seperti aliran sungai yang mengalir, telah menjadi lebih kaya dan lebih dalam, saat mereka berdua menantikan setiap momen bahagia di masa depan bersama.